Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan prediksi uji coba PSASP 2024 untuk part 3 atau seperti ujian sekolah tingkat SMP. Sebelumnya, silahkan subscribe dan like video ini agar kalian mendapat notifikasi saat kami upload video baru. Soal menjodohkan yang pertama. Seorang pedagang membeli 50 kg gula seharga 350.000. Gula tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan setiap kilogram gula adalah karena yang ditanyakan adalah harga penjualan setiap kilogram gula, maka kita harus mengubah dulu harga belinya menjadi harga beli untuk per kilogram. Jadi harga belinya adalah 350.000 per 50 kilo. Tinggal kita coret nolnya. 35 dibagi 5 itu 7. Nolnya masih ada 3, jadi 7.000. Kemudian persentase keuntungannya adalah 15%. Maka kita dapat menulis rumusnya. Harga jual rumusnya adalah 100 ditambah persen untung per 100 dikali harga beli. Maka 100 ditambah persen untungnya 15, kita tulis ya, 15 tidak perlu diberi persen karena sudah di per 100 dikali harga belinya tadi 7.000. Jadi kita jumlahkan dulu 115 per 100 dikali 7.000. Tinggal kita coret nolnya. Kemudian kita kalikan 115 dikali 7 itu 805, masih ada 01. Jadi jawabannya adalah C, 8.050 rupiah. Baik, berikutnya soal yang kedua. Di sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas mobil dan motor. Setelah dihitung, jumlah roda seluruhnya ada 222 buah. Jika tarif parkir sepeda motor 1.000 dan mobil 2.000, besar uang yang diterima tukang parkir adalah, kita misalkan dulu, motor itu adalah X dan mobil itu adalah Y. Maka jumlah kendaraan itu kan terdiri dari motor dan itu tambah ya, mobil itu Y, sama dengan 84. Kemudian jumlah rodanya ada 220. Rodanya itu berarti untuk motor kan 2, berarti 2X ditambah roda mobil itu 4, berarti 4Y. Kemudian nanti pertanyaannya adalah tarif. Tarifnya itu 1000X, 1000 untuk motor dan 2000Y, yaitu mobil. Ini berapa? Berarti kita harus mencari nilai X dan Y terlebih dahulu dengan cara kita dapat mengeliminasi atau substitusi atau boleh keduanya campuran. Nih, persamaan yang ini ya. Baik, kita eliminasi terlebih dahulu. Tadi X plus Y sama dengan 84. Maka jadi persamaan yang berikutnya 2X plus 4Y sama dengan 220. Kemudian kita harus samakan dulu ya. Saya samakan yang ini, bagian X-nya, maka harus saya kali 2 dan yang bawah tidak perlu saya kali atau kali 1. Jadi 2X ditambah kita kalikan semua, Y kali 2, 2Y sama dengan 168. Kemudian yang di bawah kita tulis ulang, sama dengan 220. Kemudian saya eliminasi, 2Y dikurangi 4Y itu adalah min 2Y. Kemudian 168 dikurangi 220 itu adalah negatif 52. Maka Y sama dengan, negatifnya boleh dicoret, 52 dibagi 2 itu adalah 26. Kemudian saya substitusi, persamaannya boleh yang atas bawah, tapi saya pilih yang sederhana, yang atas. Jadi X plus Y sama dengan 84. X-nya belum ketemu, Y-nya adalah 26 sama dengan 84. Maka X-nya adalah 84, kita pindah ruas ya, positif pindah ke kanan jadi negatif 26. Jadi X-nya adalah 58. Maka untuk tarifnya tadi persamaannya adalah 1000X
ditambah 2000Y. Jadi 1000, X-nya tadi 58 ditambah 2000, Y-nya 26. Maka 1000 kali 58 itu 58.000 ditambah 2000 kali 26 itu 52.000. Kemudian saya jumlahkan, hasilnya adalah 110.000. Maka jawabannya adalah G. Oke. Jadi untuk contoh soal SPLDV ini banyak sekali. Tapi intinya cara pengerjaannya kalian bisa menggunakan substitusi atau eliminasi atau gabungan keduanya, substitusi dan eliminasi. Oke, untuk soal berikutnya yang ketiga, hasil dari 2 plus 3 akar 5 kuadrat adalah, baik untuk ini kita bisa tuliskan 2 plus 3 akar 5 kuadrat, karena ini kuadrat maka bisa saya kalikan 2 plus 3 akar 5. Kemudian akan saya kalikan ya, depan kali depan itu 4, depan kali belakang 2 dikali 3 itu 6, akarnya jangan dikalikan. Kemudian yang bawah 3 kali 2 itu 6 akar 5 ditambah belakang kali belakang, angka dengan angka, 3 kali 3 itu 9, terus akarnya dengan akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25, akar 25 itu 5. Oke, kemudian 4 ditambah ini saya jumlahkan, saya operasikan ya, plus 6 ditambah plus 6 itu plus 12, akarnya tetap jangan dijumlah. Kemudian 9 kali 5 itu 45. Kemudian 4 ditambah 45 itu 49 plus 12 akar 5. Jadi jawabannya adalah J. Atau kalian bisa menggunakan rumus untuk seperti ini ya. Jika ada persamaan A plus B kuadrat, maka hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka ini yang depan A dan yang B itu ini sepanjang ini B semua. Oke. Jadi kita tulis A kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah ini kan plus 2AB, 2 kali A-nya 2, B-nya adalah ini 3 akar 5 ditambah B kuadrat, berarti saya tulis dulu 3 akar 5 kuadrat seperti ini. 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kali 2 4 kali 3 12 akar 5 ditambah saya kalikan ya, 3 kuadrat itu 9, akar 5 kuadrat itu 5. Jadi 4 ditambah 12 akar 5 ditambah 9 kali 5 45, dijumlahkan 4 ditambah 45 itu 49 ditambah 12 akar 5. Maka jawabannya sama. Oke, berikutnya soal nomor 4. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan, 12 plus 4X min X kuadrat sama dengan 0, maka nilai X1 kali X2 adalah, karena yang ditanyakan adalah X1 kali X2, maka jawabannya kita pakai rumus saja, C per A. Ini ya, C-nya mana, A-nya mana? Baik, A itu adalah koefisiennya kuadrat. Jadi ini adalah A-nya sama dengan min 1 karena ada min. Kemudian B itu adalah koefisien X. Jadi B-nya adalah 4. Dan C itu adalah konstanta. Maka C-nya adalah 12. Oke, seperti ini tinggal kita masukkan. C-nya tadi adalah 12 per A-nya min 1. Jadi min 12. Oke, jika ada persamaan seperti ini. Misal persamaannya 3x kuadrat min 2x min 12 seperti ini ya. Maka ini adalah A. A itu di depan x kuadrat koefisiennya. A-nya adalah 3. Dan B-nya ini ya. B-nya adalah min 2. Kemudian ini C-nya. C itu konstanta. C-nya adalah min 12. Jadi jangan sampai tertukar. Dimanapun posisinya mau dibolak-balik seperti ini. Pokoknya ketika A itu adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah koefisiennya X, dan C itu adalah konstanta.
Oke, kemudian untuk soal berikutnya yang kelima, perhatikan trapesium ABCD pada gambar berikut. Panjang KL, oke, KL ini adalah sisi yang di tengah ini ya. Maka KL sama dengan rumusnya adalah atas kali bawah. Ini berarti 12 dikali 2 ditambah bawah kali atas samping. 27 dikali 4 per sisi yang miring. 4 ditambah 2 ditambah 4 sama ya. Lalu tinggal kita kalikan, 12 kali 2 itu 24 ditambah 27 dikali 4 itu 108, 2 ditambah 4 itu 6. Lalu 24 ditambah 108 itu berapa? 132 dibagi 6, maka hasilnya adalah 22. Oke. Soal berikutnya adalah soal isian singkat. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, berukuran 20 meter kali 30 meter. Yuli berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Maka jarak yang ditempuh Yuli adalah, oke, lapangannya berbentuk persegi panjang seperti ini. Dengan ukuran 2, ini 30-nya. Ini 20 meter ya. Kemudian dia mengelilingi sebanyak 3 kali. Berarti kita akan mencari kelilingnya, karena kan dia berputar mengelilingi ini 3 kali kan. Berarti kita akan mencari jarak yang ditempuh itu sama dengan keliling lingkaran, tapi dikali 3 karena dia berputar 3 kali. Oke, kok keliling ini adalah keliling persegi panjang ya. Jadi keliling persegi panjang kita tulis dulu 2 kali P plus L. Kemudian nanti kita kalikan sama N-nya. Ini N. Berapa kali dia berputar. Jadi 2 P-nya lebarnya ini boleh tertukar tidak apa-apa ya. Jadi 30 ditambah 20 dikali N-nya 3. Jadi 2 dikali 20 tambah 30, dahulukan yang di dalam kurung, itu 50 dikali 3. 2 dikali 50 itu 100, 100 dikali 3 berarti 300 meter. Ini ya. Kemudian soal berikutnya, diketahui satu kelas dengan jumlah sebanyak 20 siswa. Banyak siswa putra 12 dan siswa putri 8. Jika rata-rata berat badan putra 57 dan rata-rata berat badan putri 46, maka rata-rata berat badan kelas tersebut adalah baik. Berarti di dalam satu kelas terdapat 20 siswa. Maka bisa saya tulis ini adalah N gabungan dalam satu kelas ya. Itu adalah 20. Banyak siswa putra 12. Berarti N1, misal putra itu 1, 12. Kemudian siswa putri 8. N2 itu adalah 8. Jika rata-rata putra, rata-rata itu X bar, putranya 57 dan rata-rata putri 46, X bar 2 itu 46. Maka rata-rata kelas itu berarti X bar gabungan. Seperti ini yang ditanyakan ya. Kita bisa menggunakan rumus X bar gabungan sama dengan X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 per N gabungan. Seperti ini. Oke, baik, kita masukkan ke dalam rumus. X bar gabungan sama dengan X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 per N gabungan. Seperti ini ya. Jadi X bar 1 tadi adalah 12, jumlah laki-laki, X bar 1-nya 57, maaf, 57, jumlahnya adalah 12, ditambah rata-rata perempuan tadi 46 dengan jumlahnya 8, per N gabungannya tadi ada 20 siswa. Seperti ini, tinggal kita kalikan, 57 kali 12 itu 684,
ditambah 46 kali 8 itu 368 per 20. Dijumlah dulu ya yang atas 1052 per 20, maka hasilnya adalah 52,6 kg. Oke, untuk soal isian singkat yang ketiga, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 18 cm adalah pi cm kubik. Baik, jadi seperti ini gambarnya. Bolanya dimasukkan ke dalam kardus dan karena yang ditanyakan adalah ini volume bola terbesar, berarti bolanya kita misalkan dia itu memenuhi kardus. Jadi di sini diameter bola itu penuh ya, karena penuh mepet banget, berarti dia sama dengan sisi atau rusuknya si kubus. Berarti ini kubus misal S dan ini adalah diameter bola. Maka dapat kita tulis bahwa S punyanya kubus, sisinya atau rusuknya kubus sama dengan diameter bola. Sama dengan 18 cm rusuknya. Maka ketika diameternya 18, maka jari-jari dari bola tersebut adalah 18 per 2 atau 9 cm. Nih, kemudian kita tulis volume bola 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi 4 per 3 pi-nya tadi tidak perlu diubah karena di dalam soal ABC-nya ada pi-nya. Kemudian R-nya adalah 9 kali 9 kali 9 seperti ini ya. Kemudian saya coret yang bisa dicoret 3 dengan 9 boleh sama-sama dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 itu 3. Lalu kita kalikan 4 dikali 3 dikali 9 dan dikali 9 itu adalah 972 pi. Karena pi-nya tidak perlu dikalikan ya, pi-nya kita turunkan cm kubik seperti ini. Ini ketika pi-nya tidak perlu diubah karena di dalam soal tidak dalam bentuk pi, berarti pi-nya tidak perlu diubah. Misal contoh lain seperti ini. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 21 cm. Nah, di sini ABC-nya tidak ada pi-nya, berarti pi-nya harus kita ubah. Oke, sama seperti tadi. Ini diameter bola sama dengan rusuk kubus. Ini S. Diameter ya tadi. Sama dengan 21 cm. Seperti ini, maka jari-jarinya adalah 21 per 2. Boleh kalian tulis seperti ini atau ditulis 10,5 cm. Kemudian rumus volume bola 4 per 3 pi R pangkat 3. Gini ya. Lalu kita masukkan 4 per 3 pi-nya saya akan menggunakan 22 per 7 karena di sini nanti bisa kita coret karena di sini ada 21. Jadi saya pakai 22 per 7 agar bisa dicoret dengan 21 ini ya. Kemudian R-nya karena ini pangkat 3 berarti saya tulis 3 kali 21 per 2 kali 21 per 2 kali 21 per 2. Kalau saya gunakan desimal, desimal seperti ini nanti akan sulit dalam menghitung. Jadi gunakan pecahan saja. Kemudian boleh yang bisa dicoret, kita coret. Yang pertama 7 dengan 21 dapat 1, ini 3. Kemudian 3 bisa kita coret dengan 3 ini. Oke, berikutnya saya coret lagi 4 dengan 2 dapat 1, ini dapat 2 ya. Kemudian 2 masih bisa dengan 2. Oke, masih ada lagi. Akan saya coret ini 2 dengan 22 dapat 1 dibagi 2 ini dapat 11. Tinggal kita kalikan 11 dikali 21 nih masih ada 21 dan 21. Oke, hasilnya adalah 4000
851 cm kubik. Gitu ya. Jadi yang diingat adalah diameter bola sama dengan rusuk kubus. Oke, berikutnya soal uraian yang pertama. Ani akan memberikan kado pada temannya. Kado tersebut berbentuk balok dengan ukuran 25 x 20 x 8 cm. Ani ingin membungkus kado tersebut dengan kertas kado berukuran 20 x 21,5 cm dengan harga 2.500 per lembar. Tentukan A. Berapa luas permukaan kado tersebut? Baik, jadi kita tulis diketahuinya dulu. Yang pertama, karena ini bentuk balok, berarti panjangnya 25, lebarnya 20, dan tingginya 8. Panjang 25 cm, lebarnya 20, dan tingginya 8, seperti ini ya. Kemudian kita akan cari luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan 2 kali panjangnya 25, lebarnya 20 ditambah panjangnya 25, tingginya 8 ditambah lebarnya 20, tingginya 8. Tinggal kita kalikan dulu. 25 kali 2 itu 50, masih ada 0, jadi 500. 25 dikali 8 itu adalah 200. 20 dikali 8 160. Lalu kita jumlahkan dulu ya yang di dalam kurung 860. Maka 860 dikali 2 itu 1720 cm persegi. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang kedua, B. Berapa lembar minimal Ani harus membeli kertas kado? Berarti N-nya adalah tadi luas permukaannya 1720, kita bagi dengan ini. Luas kertas kado 20 dikali 21,5. Berarti kita kalikan dulu kertas kadonya. 20 dikali 21,5 itu adalah 430. Kita coret nolnya. 172 dibagi 43 itu 4 buah. Berarti kita harus membeli 4 buah. Oke, untuk biaya yang dikeluarkan yang C ini berarti kita mau membeli 4 buah dikali dengan harganya tadi 2.500. Berarti 10.000 uang yang harus dikeluarkan Ani untuk membayar kertas kado. Baik, berikutnya untuk soal yang terakhir, diketahui sebuah wadah berbentuk tabung dengan jari-jari alas adalah 3,5. Jari-jari itu R ya. Ini adalah R dan tinggi wadah. Baik, saya tulis dulu diketahuinya. R-nya adalah 30,5 cm dengan tinggi 0,2 meter. Kita ubah ke dalam cm. Turun 2 berarti 20 cm. Kemudian jika 1 mili harganya 250, maka harga 1 bibit parfum itu berapa? Dengan Pi-nya adalah 22/7. Maka saya tulis volume tabung karena berbentuknya tabung ya tadi wadahnya, berarti kita harus mencari volume tabung. Volume tabung itu rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Seperti ini. Pi-nya kita disuruh menggunakan 22/7. Dengan R-nya adalah 3,5. Baik, 3,5 saya ubah menjadi pecahan saja, berarti 7/2. Maka 7/2 dikali 7/2, T-nya adalah 20, tinggal saya coret. Baik, saya coret ini 7 dengan 7 saya coret, kemudian 22 dibagi 2 1 dapat 11 ya. Kemudian 2 dan 2 10. Jadi tinggal 11 kali 7 kali 10. Maka hasilnya adalah 770 cm kubik. Oke, kita tahu bahwa 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik.
berarti kita ubah menjadi 770 ml. Seperti ini. Kemudian saya tulis harganya. Maka harga yang dikeluarkan adalah volume tabung dikali dengan biaya tadi 250 untuk per mili. Maka 770 dikali dengan 250 rupiah, hasilnya adalah 192.500. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.